Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bagaimana tanggapan Ustadz Abdus Somad atas berita viralnya yang sekarang ini para pembegal-pembegal nasab. Mari kita saksikan video kali ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah Ustaz, baik-baik saja Ustaz. Yang ada di halaman Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau, dan yang ada di rumah di seluruh penjuru Nusantara dimanapun berada, malam hari ini acara kita ditonton oleh saudara-saudara kita, baik yang live langsung maupun melalui televisi. Mudah-mudahan selalu istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Acara kita malam ini namanya Kumpul Keluarga dalam ulang tahun Provinsi Riau yang ke-67. Berarti tahun 1957. Sebelumnya kita namanya Sumatera Tengah. Isinya Riau, Sumatera Barat, Jambi. Lalu kemudian terbentuklah setelah proses panjang 1957 kita menjadi Provinsi Riau. Karena nanti pulang anak-anak kita akan bertanya, ulang tahunnya ke berapa ya? Ke-67. Kenapa tahun 57? Pokoknya begitulah. Karena itu awal kita berdiri menjadi Provinsi Riau. Alhamdulillah di ulang tahun yang ke-67 ini tidak hanya sebatas tabligh akbar, tapi kita kedatangan saudara-saudara, keluarga-keluarga kita semua. Ada Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak. Sungainya Sungai Kapuas. Betul Ustadz? Kalau kami di Riau ini, kita urutkan dari atas ya. Atas Pulau Sumatera, Aceh. Di bawah Aceh, Medan, Sumatera Utara. Di Riau, dibelah oleh 4 sungai. Sungai yang paling atas, Sungai Rokan. Di bawah Sungai Rokan, Sungai Siak. Di bawah Sungai Siak, Sungai Kampar. Di bawah Sungai Kampar, Sungai Indragiri. Sungai ini, bahasa Portugisnya, orang Portugis yang dulu datang menjajah, mereka menyebut sungai itu Rio. Maka disebut dengan Rio. Oh, nama aslinya Rio, teman-teman. Rio itu sungai. Karena mereka menengok banyak sungai-sungai, maka dia bilang Rio. Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi kalau ditanya apa beda Portugis Portugal, karena banyak juga yang tak tahu namanya Portugis. Portugal itu persatuan orang tua gatal. Bukan. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Mereka inilah dulu yang menyerang Sultan Melaka. Ketika Melaka tumbang, maka sultannya lari ke Bintan. Lalu kemudian di Bintan terus diserang oleh Portugis. Lalu kemudian Portugis ini menengok banyak sungai, dia bilang Rio. Oh, maka ternyata nama Riau itu kata Riau. Menurut pendapat yang banyak ya teman-temannya. Ini banyak pendapat ceritanya. Jadi nanti kalau ditanya orang, kau dari mana? Dari Riau. Apa Riau? Aja. Entahlah, pokoknya Riau lah. Kita Riau ini bukan Aceh. Internasional guys. Di Bintan ada satu kampung, nama kampung itu Riyahi. Dari kata Riyahi inilah diambil kata Riau. Ini menurut mazhab yang kedua.
Ustaz Somad itu kan kalau ditanya selalu nyebut mazhab pertama Imam Abu Hanifah, mazhab kedua Imam Malik, mazhab ketiga Imam Syafi'i, mazhab ketiga empat Imam Hambali. Jadi dalam masalah Riau ini pun ikhtilaf juga. Ramai lalu lintas laut karena ini segitiga emas yang cantik dan indah. Dulu belum ada lagi jalan, belum ada lagi aspal, belum lagi naik darat nih ke atas. Ini jalan nih bagus-bagus nih kan sejak Pak SF Arianto aja. Memang kalau dapat simpang belok kan sedikit. Jadi dulu itu laut, pantai, disitulah hebat lalu lintas. Dan Riau ini maka disebut dengan segitiga emas, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Memang riuh di situ. Orang Melayu menyebut kalau menengok ramai itu dia sebut riuh, riuh. Itulah asal kata Riau. Jadi 3 pendapat. Adik-adik bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kalau bapak-bapak tak ingat pun tak apa-apa, karena udah tak ujian. Bisa Ustaz, bisa. Paling ditanya bini di rumah, kok ditanya, bang apa artinya? Gak usah boleh tanya. Itu caranya kalau tak tahu. Lalu kemudian pada tahun 1723 datanglah seorang laki-laki namanya Abdul Jalil dari Johor, dilantik oleh 4 datuk. Dialah sultan yang pertama, Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Jauh sebelum datang Belanda, nenek moyang kita bukan di atas pokok kayu, bukan di dalam gua, bukan di dalam hutan. Kita merdeka tahun 1945. Kita sudah punya kerajaan, punya negara, punya otonomi. Otonomi, kekuasaan tidak bisa diganggu orang lain. Otonomi. Bukan otonomi yang sekarang, foto dia wak, foto diurang mi dia wak. 1723, 18, 19, 2000, 2023, 300 tahun yang lalu nenek moyang kita sudah punya kerajaan. Kalau ingin tahu, datang, tengok kerajaan Siak Sri Indrapura. Bangga tak jadi orang Riau? Bangga. Begitulah Riau. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, Habib Muhammad Haidar bin Syihab. Datang seorang Habib bernama Habib Usman Syihabuddin. Tak pernah kita rencanakan bahwa 2 Habib yang datang ini marganya sama dengan Habib Usman Syihabuddin. Allah. Datang seorang Habib Usman Syihabuddin ke bumi Melayu Lancang Kuning. Bagaimana Sultan di Riau memuliakan Habib? Ada anak gadisnya yang paling cantik, namanya Tengku Embung, dinikahkannya. Mohon maaf Habib, saya tak ada anak perempuan. Anak yang pertama Mizian Haji Abdullah, anak yang kedua Sami Ahmad Musbahi Ibadillah. Santri banyak, tapi saya tak berani. Apa maknanya? Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Allah Akbar, Allah Akbar. Karena Allah. kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Inilah tanggapan Ustadz Abdul Somad. Bisa disimpulkan dari video ini bahwasannya Ustadz Abdul Somad mengakui bahwasannya Mbak Alawi itu adalah murni keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, lanjut. Bukan cuman pintu kerajaannya yang terbuka, anak gadisnya dia nikahkan. Itulah kenapa sultan-sultan kerajaan Melayu Siak namanya disebut di awal Syarif. Kenapa Syarif? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain. Sayyid, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Habib, karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin, amin ya Allah, amin. Sultan amin. yang terakhir, Sultan Syarif Qasim. Kita memuliakan sultan kita
maka 3 diabadikan. Pertama, Jalan Sultan Syarif Qasim. Yang kedua, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Yang ketiga adalah Airport Sultan Syarif Qasim. Kurang hebat apalagi kita memuliakan habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu cinta kepada turunan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.